Kalau selama ini kita ditanya dalam sehari semalam berapa banyak waktu yang kita manfaatkan di malam hari, maka kita paling menjawab bahwa dari jam sekian sampai jam sekian, jam 10 malam misalnya, itu sudah siap-siap untuk tidur. Setelah tidur kemudian itu sampai jam 5 subuh baru terbangun. Maka kemudian kesimpulan kita, malam isinya tidur saja. Di bulan Ramadan kemudian kita disadarkan bahwa ternyata dari jam 10 malam atau ba'da isya sampai subuh, sesungguhnya itu adalah waktu yang luar biasa berharga. Cuman kadang-kadang kelalaian kita lah yang membuat kita lupa betapa berharganya waktu-waktu di situ. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bisa memanfaatkan itu. Kalau di luar Ramadan itu hanya milik para ulama misalnya yang memanfaatkan waktu-waktu mahal ini. Di bulan Ramadan semua umat Islam diajak untuk sadar bahwa di situ ada waktu ketika kita berbuka puasa, iftar. Misalnya setelah berbuka kemudian kita tidak berlama-lama di situ. Itu masuk awal malam. Salat Isya betul-betul kita kejar di bulan Ramadan. Berbeda dengan di luar. Oh, ternyata kalau kita mau sadari, Allah secara tidak langsung mengajar kita untuk mengatur waktu malam kita. Mulai dari waktu berbuka puasa. Waktu buka puasa tidak boleh kita terlena-lena di situ. Kita harus beralih ke kegiatan yang lain. Masuk waktu Isya. Selesai waktu Isya kita isi dengan kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan. Selesai itu apakah sudah selesai? Belum. Masih ada orang yang memanfaatkannya dengan ta'lim, masih ada orang yang memanfaatkannya dengan tadarrusan dan seterusnya. Ternyata itu cukup untuk membaca sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini di waktu yang sama di luar Ramadan kita habiskan itu dengan kegiatan-kegiatan yang boleh jadi kalau kita sadari itu sama sekali tidak bernilai ibadah. Di bulan Ramadan kemudian di waktu jam-jam 12 malam lewat misalnya, atau jam-jam 1, jam 2, yang biasanya disitulah tempat kita terlelap untuk tenggelam dalam tidur kita. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk bangun di tengah malam, untuk kita manfaatkan untuk qiyamul lail barang berapa rakaat. Dan disinilah sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, karena salah satu kemuliaan Ramadan adalah menyadarkan kita bahwa di tengah-tengah malam itu Allah sesungguhnya ingin menyapa kita. Dalam hadis kita dengarkan istilah sebuah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh ulama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin melihat siapakah hambanya yang terbangun. Hal mim mustaghfirin, apakah ada orang yang mau memohon ampun kemudian Allah ampunkan? Adakah orang yang meminta sesuatu kemudian Allah berikan? Adakah orang yang kemudian meminta sesuatu yang kemudian Allah hindarkan dari apa yang dia minta untuk dilindungi darinya? Itu semuanya berada pada jam-jam 2, jam 3. Sampai pada jam 3 biasanya di luar Ramadan masih ada waktu. Sebelum subuh kita kembali ke tempat tidur. Di bulan Ramadan kita tidak tidur, kita kembali kemudian masuk ke tahapan sahur. Sahur sesungguhnya kita tahunya itu adalah santapan, tapi sahur itu bisa juga diarahkan menjadi bagian dari waktu subuh, ya, bagian dari waktu subuh yang kemudian kita kenal dengan waktu sahur. Setelah sahur apakah kemudian kita tidur? Tidak, justru kita manfaatkan untuk menunggu datangnya waktu subuh. Dan inilah sesungguhnya cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah manajemen waktu yang diajarkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan paksaan-paksaan yang bermodel seperti apa, tapi Allah memberikan kita muatan-muatan kegiatan-kegiatan Ramadaniyah yang kemudian bisa kita manfaatkan. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah,
tentu Ramadan akan selalu indah bagi kita. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan kita kesempatan menikmati Ramadan tahun ini, semoga Allah panjangkan usia kita dan kita bisa menikmatinya Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita bersih, kita mendapatkan pahala. Tidak sekedar itu, kita bisa mengatur waktu malam kita, tidak sekedar berisi tidur semata saja. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.